Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Kristina. Saya lahir pada tanggal 11 Agustus 2002 di Kubang Baru, Sabah, Malaysia. Bagaimana perjuangan saya bisa sampai di sini? Saya mengikuti ADEM Repatriasi, tapi dulu saya SD-nya sekolah di Humana Learning Center, itu adalah sekolah Filipin untuk anak-anak Filipin di Malaysia dan juga anak-anak Malaysia serta Indonesia bisa masuk juga di sekolah itu. SMP saya di SMP Terbuka CLC. Nah, setelah itu saya mau melanjutkan pendidikan saya di SMA. Saya mengikuti program ADEM Repatriasi. Kami memulai program ADEM Repatriasi itu di tahun 2015. Kami pun dari Sekolah Immanuel tergerak ingin membantu anak-anak yang ada di Sabah untuk bisa bersekolah di Immanuel. Maka kami memberikan kesempatan kepada anak-anak yang ada di Sabah, di Sarawak waktu itu untuk sekolah di Immanuel. Kembali lagi, ketemu lagi sama Ezra Immanuel Suwarno, tetap di pembelajaran sejarah Indonesia. Oke. Kami juga mengelola anak-anak dari ADEM Papua dan Papua Barat yang kami mulai di tahun 2013. Pada saat itu di tahun-tahun awal memang perjuangan yang luar biasa karena yang direkrut dari anak-anak melalui seleksi dari pemerintah daerah Papua lebih diutamakan mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Jadi mereka yang ada di pedalaman-pedalaman. Dan kami ingin membimbing anak-anak dan menghantar anak-anak dari Papua ini untuk meraih sukses, meraih cita-citanya sehingga kami bisa meluluskan anak-anak pada angkatan pertama sejumlah 20, lulus 100% dan diterima di perguruan tinggi 100%. Tujuan awal saya kesini supaya bisa membanggakan orang tua saya yang pertama itu pasti. Yang kedua, saya mau kenal Indonesia apalagi budayanya sekarang. Nah, kemudian ajak yang lain, kalau saya sudah bisa, saya harus juga ajak teman-teman yang belum bisa. Pertama masuk asrama, awalnya sih bingung, kan itu baru pertama kali juga tiba di Pulau Jawa, jadi apa nih susah begitu mau beradaptasi sama orang-orangnya bagaimana. Pas awal datang sih takut, pas lama-lama ini pas tahu orang-orang sini tuh ramah-ramah, baik, jadi sudah bergaulannya ya kalau kita baik mereka juga baik, jadi kita baik saya gitu. Pak, pernah tidak kalau musim kemarau perairannya tuh ya macam habis gitu? Memang terganggu kalau musim kemarau, kita kan tak ada hujan. Jadi kita mengambil air dari sungai, kita pompa untuk sampai ke sini pengairannya, pakai sistem sprinkle yang bisa muter. Saya melihat bahwa anak-anak ini memang punya satu niat, punya satu perjuangan yang boleh dikatakan luar biasa. Dan kami sangat mengapresiasi perjuangan mereka sehingga mereka boleh lulus dari pendidikan yang ada di Jawa Timur ini atau di Pulau Jawa. Satu hal yang ingin kami pesankan kepada anak-anak bahwa kalian mempunyai kesempatan yang besar untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Walaupun harus bersaing karena tidak semua nanti tentu akan diterima di program ADIK. Dengan perjuangan kalian yang luar biasa ini kami punya keyakinan bahwa kalian akan bisa diterima untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Shalom， 大家早上好，我是Katarina Kewa Solot。我是一个沙巴的学生，现在Immanuel高中寄宿读书，现在我3年级，是学生。我念来Immanuel高中喜欢恨我。Hello everyone. First of all, let me introduce myself to you. My name is Alessandra Juventini Getsevia Rumino, but you can call me Ales or Juven. Hajime Maste, watashi wa Dafon desu. Bia karakimashita. Watashi wa 15 歳です。私は1年生、ここにいます。私は SMA Immanuel Batuの学生です。私の趣味は狩りです。私はバスケットボールをするのが好きです。
saya sangat terima kasih kepada program ADEM karena sudah membantu saya untuk mewujudkan salah satu cita-cita saya, yaitu bersekolah di Jawa. Pesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua, tetap semangat, tetap berjuang, banggakan kedua orang tua kalian selagi orang tua itu masih ada. Shalom, selamat pagi anak-anak semua dan Bapak Ibu Guru. Nah, pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memulai ibadah kali ini, kita akan sungguh-sungguh angkat pujian pada Tuhan, dan kita akan sama-sama katakan, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Dapat memanggilmu Bapa, Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan, kebahagiaan yang boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan.
Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh datang kepadamu. Layakkan kami untuk selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersama-sama beribadah. Biarlah kiranya apa yang kami pujikan, kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk ibadah kali ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Ada sukacita? Amin. Nah, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Anak-anak di rumah bangkit berdiri ya. Kita akan bangkit menyerukan nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang bisa menguatkan kita semua. Yuk bangkit serukan nama Yesus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang tentunya menyemangati kita, membuat kita itu tetap teguh dalam Tuhan ya. Kita angkat satu pujian, Denganmu Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memegang hidup kita, Tuhan sumber kekuatan kita, berkatnya tercurah atas kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku.
inilah keadaan kami. Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kenapa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru yang pagi hari ini siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan memulai dulu semua kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah ini. Engkau memberikan kami kesempatan memulai kegiatan kami dengan terlebih dahulu mendengarkan sedikit renungan firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami dengar menjadikan pelita bagi langkah kami dan menjadikan pelindung bagi setiap keputusan yang kami ambil. Apapun aktivitas kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini memberikan kami kekuatan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dan Bapak Ibu Guru, berikut staf semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan, dan tema yang akan saya ambil pagi hari ini adalah tentang anak panah yang ada di tangan pahlawan. Kita akan melihat di kitab Mazmur 127 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Kita lihat sekali lagi Mazmur 127 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Baik, tema pagi hari ini membicarakan tentang 3 hal. Yang pertama yang dibicarakan adalah tentang pahlawan itu sendiri. Yang kedua tentang alat yang digunakan oleh pahlawan, yaitu anak panah. Yang ketiga adalah dengan anak panah yang akan dibidikkan, apakah pahlawan ini memiliki sasaran? Kita akan mulai dulu membicarakan tentang pahlawan. Ya, ayat pendukungnya ada di Amsal 29 ayat yang ke-17. Tapi sebelum kita membaca ayat tersebut, saya akan menceritakan bagaimana cara kerja memanah. Setidaknya walaupun kita tidak profesional untuk mengerjakan itu, tetapi saya yakin semua orang pasti bisa.
Tetapi apakah akan tepat pada sasaran atau tidak? Kita coba dulu melihat bagaimana cara kerja memanah. Mengkaitkan anak panah pada tali busur, kemudian menariknya sampai ke belakang, hingga tali busur akan meregang. Dengan perubahan energi dari energi potensial dari busur menjadi energi kinetik pada panah. Maka anak panah yang dilepaskan akan melesat maju ke depan. Dan jarak jangkauan anak panah tersebut tidak hanya ditentukan dari seberapa jauh anak panah itu ditarik ke belakang, melainkan siapa yang berada di balik busur tersebut. Nah, ada sedikit informasi atau pengetahuan di sini. Ternyata tadi muncul energi potensial dari busur menjadi energi kinetik akan berubah pada panah tersebut. Yang dibicarakan pagi hari ini adalah Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pelayan di sekolah kita, sekolah Immanuel. Kalau kita berkata pahlawan, memang biasa kita dengar pahlawan tanpa tanda jasa begitu ya. Bapak Ibu guru yang ada di sini pun saya yakin juga akan mengiyakan bahwa Bapak Ibu adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Yang kita bicarakan sejauh mana kita Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita ini memperjuangkan anak-anak didiknya untuk melesat jauh seperti anak panah tadi. Busur yang kita bawa, yang energi potensial tadi memunculkan energi kinetik pada anak panah, itu perubahannya. Energi potensial yang kita berikan kepada anak-anak kita ternyata bisa menjadi energi kinetik pada anak panah. Anak panah itu diumpamakan adalah murid-murid kita atau siswa-siswi kita di sekolah ini. Bapak Ibu sudah banyak berjuang untuk melakukan sesuatu demi kemajuan dan perkembangan anak didik kita. Tapi kadangkala anak-anak didik kita tidak merasa bahwa perjuangan Bapak Ibu guru yang ada di sini itu sebenarnya salah satu bagian yang mendukung anak-anak kita maju terus untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, inilah fungsi pahlawan. Kalau di bahasa Inggris kan saya lihat di Alkitab itu bukan hero tetapi warrior atau pejuang. Nah, Bapak Ibu guru di sini, anak-anakku yang terkasih, kalian bisa tahu bahwa perjuangan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita itu ada salah satu bagian untuk mensukseskan hidup kalian. Nah, lalu bagaimana di dalam Amsal 29 ayat 17 yang saya sampaikan tadi, ada beban, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah kita. Amsal 29 ayat 17 berkata demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ternyata ketika perjuangan seorang pahlawan, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita, ternyata di Amsal 29 dikatakan, ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Ia di sini adalah anak-anak didik kita. Kalau di Mazmur 127 tadi dikatakan anak panah itulah anak-anak didik kita. Dan mereka akan mendatangkan sukacita kepada kita semua. Ini sebuah penghiburan, mungkin saat ini Bapak Ibu guru merasa lelah, mungkin merasa capek dengan tugas yang cukup padat, terus mungkin juga belum lagi ditambah dengan anak-anak didik yang kadangkala itu rewel begitu ya, penuh dengan
permintaan-permintaan sehingga rasa lelah itu kadangkala lebih tinggi daripada hasil yang kita kerjakan. Ternyata ada ayat yang menghibur Bapak Ibu yang ada di sekolah kita, bahwa pada saatnya nanti pasti perjuangan Bapak Ibu akan membahagiakan, bahkan kadangkala membanggakan. Murid-murid kita yang sudah lulus dari sekolah kita sekian tahun yang lalu menjadi sesuatu, menjadi seseorang dengan berbagai aktivitasnya, itu ternyata bisa membanggakan kita. Ya, bahkan dikatakan tadi membuat kita itu tentram, bahkan mendatangkan sukacita. Mungkin mereka tidak akan datang ke sekolah kita untuk menjenguk atau mungkin just say hello begitu kepada kita. Tetapi ketika kita mendengar mereka menjadi seseorang yang luar biasa di luar sana, itulah hasil kerja pahlawan di sekolah kita. Nah, itu tadi tentang berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu begitu berharganya di sekolah kita untuk anak-anak didik. Lalu bagaimana dengan anak-anak didik itu sendiri? Dikatakan di sini anak didik kita itu seumpama anak panah. Masih tadi dikatakan bahwa ketika pahlawan membidikkan anak panahnya, pasti menggunakan busur. Dan kekuatan potensial tadi yang Bapak Ibu keluarkan, ketika itu digabung dengan anak panah, menghasilkan kekuatan kinetik di anak panah. Artinya, nah, sekarang saya membicarakan tentang anak panahnya. Anak panah di sini adalah kalian, anak-anakku yang terkasih, semua siswa-siswi yang saat ini mendengarkan renungan bersama dengan Bapak Ibu Guru. Kalianlah anak panah yang sedang dilesatkan oleh Bapak Ibu Guru untuk mencapai sasaran. Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dikatakan di sini, setiap anak yang ada di tempat ini yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan, kita diajarkan, diharapkan untuk taat. Ada kata taat. Anak panah ketika mau di tangan pahlawan. Artinya ketika kita mau dididik, dibimbing oleh Bapak Ibu Guru, itu namanya taat. Mau itu taat. Apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu Guru, itu adalah supaya kita itu kalian, anak-anakku yang terkasih, itu bisa melesat jauh ke depan, menuju sasaran. Namanya straight to the point. Pas kalau itu ada kotak, ada lingkarannya, kalian diharapkan pas menancap di tengah. Itu sasaran yang kita harapkan. Dan saya yakin anak-anak panah yang sekarang siap ada di tangan Bapak Ibu Guru akan melesat jauh ke depan ketika kalian mau taat. Taat itu berbagai macam cara. Salah satunya taat ketika ada banyak peraturan yang diharapkan sekolah melalui Bapak Ibu Guru untuk kalian taati, dituruti, dikerjakan. Kalaupun kalian merasa bahwa seluruh tugas kalian sangat berat, mungkin harusnya kalian enak-enak di rumah melihat kegiatan pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya ya memang jauh begitu ya. Tetapi ternyata di sekolah ini kalian harus setiap hari Zoom, harus mengikuti Meet, ya, mengikuti banyak tugas yang harus dikerjakan tepat waktu. Itu sesuatu yang susah, sesuatu yang berat. Ada kalanya juga harus dimarahi di rumah karena nampaknya mungkin kalian hanya bermain-main dengan HP, padahal itu sebenarnya sedang pembelajaran jarak jauh, ya. Atau mungkin kadangkala kalian melihat begitu ribetnya
masalah di rumah, itu sesuatu yang membuat kadangkala kita tidak taat dengan peraturan. Ada kalanya kamu seperti ingin keluar dari situasi seperti itu. Tapi sadarlah dan ingatlah, hari ini, pagi ini, kami, Bapak Ibu Guru di sekolah Immanuel ini sedang berusaha. Kami adalah bagian dari orang tuamu. Kami adalah bagian dari rencana Tuhan yang sedang disiapkan untuk kalian. Bahwa ketika kamu taat, ketika kamu mengikuti apa yang harus dikerjakan, sesuatu akan kalian dapatkan. Kita lihat di Amsal 23 ayat yang ke-19. Kalian bisa mendengarkan bahwa ini ayat bisa menguatkan untuk kalian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Ada kata bijak. Bijak di sini bagaimana kalian bisa menata waktu kalian, bagaimana kalian bisa menata hidup kalian, bagaimana kalian bisa mengatur aktivitas kalian. Supaya apa yang sudah kalian siapkan di awal dan rencana-rencana Tuhan bagi kamu boleh terlaksana. Nah, dari sini kita bisa lihat hal yang ketiga. Kalau tadi yang pertama adalah pahlawan, itu adalah bagian dari solusi, bagian dari cara Allah untuk mensukseskan anak-anak. Yang kedua, anak panah tadi adalah kalian sendiri, murid-murid dan siswa yang ada di sekolah ini. Bagaimana kalian harus berjuang untuk menata diri kalian untuk menjadi seseorang yang taat. Ternyata dimunculkan juga harus bijak untuk menata seluruh kegiatan dan aktivitas kalian. Yang ketiga, harus ada sasaran. Kalau pahlawan di sini sudah memegang busurnya dan mempersiapkan anak panahnya, tetapi sasaran tidak ada, saya yakin pastilah pahlawan ini hanya memanah sekenanya aja, tidak ada sasaran yang dituju. Atau mungkin juga anak panah ini sudah menyesuaikan apa kata pahlawan, sudah mau dibidikkan kemana, ngikutin aja, tetapi tidak kepada sasaran. Itu sesuatu dikatakan di sini tadi di Amsal 23 tadi, itu 1 Petrus 1 tadi dikatakan itu sebuah kebodohan. Karena itu hal yang ketiga, tentukan sasaran. Nah, Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah ini pun pasti punya sasaran. Bahkan secara umum sekolah atau yayasan Immanuel memiliki visi dan misi. Itu adalah sasaran yang akan dicapai oleh sekolah secara umum. Nah, khususnya di Bapak Ibu Guru pasti ada sasaran yang ingin dicapai. Ya minimal kalau itu sesuai dengan aturan kurikulum itu ya minimal KKM lah seperti itu. Nilai KKM lah seperti itu. Itu minimal. Tetapi sebenarnya Allah atau Tuhan kita mengharapkan kalaupun Bapak Ibu Guru adalah pahlawan bagi anak-anak, kita memberikan nilai minimal, nilai itu tidak lebih penting dari bagaimana kita mengatur, merubah, memperbaiki karakter anak-anak didik kita. Sebenarnya itu adalah sasaran kita bersama. Lalu bagaimana dengan sasaran anak-anak kita, yaitu anak panah yang coba kita lesatkan jauh ke depan. Anak panah pun juga memiliki sasaran. Anak panah ingin dilesatkan jauh melebihi kekuatan anak panah itu sendiri. Seperti anak-anak kita, mereka memiliki jangkauan pikiran masa depan yang sangat jauh. Bahkan kadangkala lebih jauh yang dari kita pikirkan. Biarlah kita, Bapak Ibu Guru yang ada di sini, mempersiapkan anak-anak kita lebih dari yang kita pikirkan. Sehingga sasaran yang mereka ambil, yang mereka dapatkan, itu sasaran yang luar biasa. Kita bisa lihat di Amsal 19 ayat yang ke-20, berkata,
demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ada masa depan di sini ketika anak-anak kita bijak, anak-anak kita taat, dan saya yakin anak-anak yang ada di tempat ini pagi hari ini akan berusaha bahwa ketika kalian bijak, ketika kalian taat, masa depan sungguh ada. Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kami Bapak Ibu Guru di sekolah ini memiliki masa depan. Kalian anak-anak didik di sekolah ini memiliki masa depan. Walaupun masa depan kami sebagai pahlawan tidak akan sama seperti masa depan kalian sebagai anak panah. Kami berhenti di tempat ini untuk menjadikan kalian sesuatu yang luar biasa. Anak panah harus melesat jauh ke depan, melebihi yang dipikirkan oleh pahlawan. Kalian anak-anak dididik di sekolah Immanuel, pagi hari ini mampukah kalian menjadi anak panah kami yang melesat jauh ke depan dan melebihi yang kami pikirkan? Semoga pagi hari ini menjadi pagi yang menyenangkan dan luar biasa dan menyadarkan kita berada di posisi dan tanggung jawab apa. Kita Bapak Ibu Guru sebagai pahlawan yang membawa busur dan anak-anak panah adalah siswa-siswi di sekolah ini yang sedang memperjuangkan masa depan menjadi masa depan yang luar biasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Baik, renungan firman Tuhan berhenti, tetapi saya percaya apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita akan terus berjalan ketika kita mau mentaati dan kita bijak untuk meresapi firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati firman, Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan, Tuhan memberkati sekolah kita, sekolah Immanuel. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami tentang tugas dan tanggung jawab kami. Bapak Ibu Guru yang sudah berjuang selama ini menunjukkan kinerja dengan baik. Kami Bapak Ibu Guru yang ada di tempat ini ingin menjadi seorang pahlawan kepada anak-anak didik kami. Sehingga anak-anak didik kami menjadi anak-anak yang luar biasa di luar sana. Walaupun kami tidak tahu hari demi hari bagaimana perjuangan yang sudah kami kerjakan, semaksimal apa. Tetapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu apa yang sudah kami kerjakan. Engkau yang menyempurnakan apa yang boleh kami lakukan. Jadikanlah anak-anak didik kami menjadi anak-anak yang luar biasa di masyarakat. Juga kami berdoa untuk anak-anak didik kami Bapak, anak-anak yang Engkau tempatkan, Engkau kirimkan, dan Engkau percayakan untuk kami perjuangkan menjadi anak-anak yang luar biasa di sekolah kami. Biarlah anak-anak boleh mengerti bagaimana mereka menjadi seseorang yang taat dengan aturan, seseorang yang bijak menentukan waktu dan aktivitasnya. Mereka menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Mereka menjadi anak yang taat kepada orang tua mereka di dalam kehidupan keluarga mereka. Sehingga kami boleh tahu Tuhan bahwa ketika kami berkomunikasi, ketika kami berhubungan di sekolah ini, kami melihat bahwa anak-anak kami pada saatnya akan mencapai sasaran, yaitu cita-cita mereka. Kami bersyukur juga Tuhan kalau sasaran-sasaran kami pagi hari ini kami bisa serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga semuanya boleh kami lalui dengan berhasil tepat pada waktu yang Engkau tentukan. Dan bersyukur Tuhan kalau semuanya boleh kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Segala
yang terkasih dan Bapak Ibu Guru semua, kita sudah lewati kegiatan ibadah raya online kita pagi hari ini. Awal, pertengahan, sampai di penghujung. Saya yakin semua boleh terberkati. Dan apa yang boleh kita terima lewat pujian dan renungan firman Tuhan menyemangati kita semua untuk melalui kegiatan kita sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kalau kami sudah menyelesaikan ibadah raya online kami tahu Tuhan Engkau menyertai kegiatan kami boleh terberkati melalui pujian dan sedikit renungan firman-Mu. Biarlah setiap hari kami selalu haus akan firman-Mu. Setiap hari kami boleh bertumbuh dan bertambah di dalam Engkau. Bapak, Ibu Guru, anak-anak semuanya juga Engkau berkati Tuhan, sehingga kami semua hari ini dan sampai selama-lamanya Engkau selalu ada dan setia untuk menemani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri seluruh kegiatan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.